Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Mesari dengan NIM 2119171 akan menjelaskan tentang dengki. Berikut penjelasannya. Apakah teman-teman tahu apa itu dengki? Dengki adalah satu sikap mental seseorang yang tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan hidup dan berusaha untuk melenyapkan seseorang tersebut. Jadi sifat ini tidak boleh kita miliki dan harus kita jauhi. Selanjutnya itu faktor-faktor yang menyebabkan hasad. Yang pertama itu perasaan pemusuhan dan kebencian. Yang kedua itu rasa bangga diri. Yang ketiga sombong atau takabur. Yang keempat ujub atau takjub. Yang kelima takut kehilangan tujuan. Yang keenam ambisi kepemimpinan dan popularitas. Yang kedelapan itu busuk hati terhadap orang lain. Jadi sikap ini tidak boleh kita miliki. Selanjutnya itu jenis dan tingkatan hasad. Pendengki yang berusaha menghilangkan nikmat kelebihan pada orang lain atau orang yang dia dengki dengan melakukan perbuatan zalim kepadanya, baik perkataan maupun perbuatan. Lalu di antara mereka ada yang berusaha hanya untuk menghilangkan kenikmatan tersebut daripadanya, meskipun nikmat itu tidak berpindah menjadi miliknya. Kedua itu pendengki menginginkan hilangnya nikmat itu dan berpindah menjadi miliknya karena hasrat uang kuat untuk memiliki nikmat tersebut. Yang ketiga itu pendengki tidak menginginkan nikmat itu sendiri, tetapi ia menginginkan yang sejenis dengannya. Yang keempat hasad atau ghibbat, yang ingin mendapatkan nikmat seperti yang didapatkan oleh orang lain tanpa ada rasa ingin kalau nikmat pada orang lain itu hilang. Selanjutnya itu bahayanya dengki. Yang pertama itu tidak dapat menyempurnakan iman kita. Yang kedua itu sifat hasad memakan dan melumat kebaikan yang dimilikinya. Yang ketiga itu menimbulkan sikap egois yang tinggi dan tidak menyukai kebaikan pada orang lain. Yang keempat itu dapat memecahkan kesatuan dan persaudaraan kaum muslimin. Yang kelima itu hidupnya tidak pernah tenang dan tentram, apalagi bahagia. Cara kita untuk menghindari sifat hasad itu yaitu yang pertama meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan, memohon penjagaan darinya dan kembali berlindung kepadanya. Yang kedua itu takwa kepada Allah dan menjaga hukum-hukum Allah dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangnya. Yang ketiga itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat memurnikan taubat kepada Allah dari dosa-dosa yang menjadikan musuh-musuh berkuasa atas seseorang. Selanjutnya itu sedekah dan berbuat baik sebisa mungkin terhadap orang lain. Selanjutnya kebaikan adalah saran paling berat bagi diri manusia dan paling membahayakan baginya. Yang selanjutnya memurnikan tauhid. Selanjutnya itu terapi hasad. Al-Quran Al-Karim dengan membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas serta membaca surat Al-Mulk. Yang kedua itu permohonan perlindungan atau ta'awuz. Yang ketiga itu ruqyah. Dan selanjutnya itu memperbanyak doa.